di channel Series and Film Thailand. Kali ini aku ingin membahas alur cerita drama yang paling seru. Judulnya Homeschool yang sedang viral sekarang ini. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, mari kita mulai. Let's go. Homeschool sendiri adalah sekolah asrama yang berada di tengah hutan terpencil. Namun homeschool ini sebenarnya lebih mirip dengan penjara daripada sekolah. Kisah dimulai dengan Ran yang sedang berlari dari kejaran Pak Prasad, guru sekolahnya. Ran tertangkap basah dalam perjalanannya kabur dari penjara yang berkedok sekolah itu. Di hutan, Ran terciduk oleh Pak Prasad. Ia lalu dipaksa memakan jeli berwarna merah. Ketika Ran telah menelan jeli tersebut, reaksi jeli itu membuat Ran jadi tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah seluruh dunia ini melayang. Ran pun tidak mampu melihat dengan jelas. Orang terakhir yang ia lihat adalah Pak Amin, kepala sekolah homeschool. Kemudian kisah pun kembali ke masa sekarang. Pak Amin menjelaskan kepada para orang tua murid kalau homeschool itu merupakan alternatif istimewa untuk sekolah berbasis asrama. Sekolah yang terletak di tengah hutan antah berantah ini hanya membuka penerimaan siswa 3 tahun sekali. Tiap angkatan disebut dengan gen, yakni singkatan dari generasi. Perbedaan tata cara penerimaan murid di homeschool dengan sekolah lainnya adalah, jika di sekolah lain muridnya yang melakukan tes, nah kalau di homeschool justru orang tuanya lah yang melakukan ujian seleksi. Mereka akan mengerjakan ujian masuk sekolah. Setelah itu pihak homeschool akan mewawancarai orang tua calon murid, dan bukan mewawancarai anak-anaknya terlebih dahulu. Di sini berbagai macam alasan diutarakan oleh para wali murid. Ada orang tua yang ingin anaknya berperilaku dan memiliki kepribadian yang lebih baik. Ada orang tuanya yang ingin anaknya menjadi anak yang tahan terhadap segala tekanan, dan lain sebagainya. Nah, setiap anak ini memiliki masalah dan kelebihannya masing-masing. Tetapi ada satu kesamaan di antara mereka, yaitu mereka semuanya adalah kaya raya dan percaya penuh pada pendidikan yang ditawari oleh homeschool. Atau mungkin para orang tua ini hanya ingin menjauhkan diri dari anak-anak mereka saja. Di antara semua calon murid, hanya ada 2 anak yang bisa mendapatkan beasiswa. Mereka adalah Tibet dan Maki. Setiap pembukaan angkatan generasi baru, ada lebih dari 1000 kandidat yang mengajukan diri untuk mendapatkan 2 posisi sebagai murid beasiswa di homeschool. Nah, pada generasi ini Tibet dan Maki lah yang beruntung, dan juga menjadi peserta dengan nilai teratas. Welcoming party untuk 13 anak Gen 6 homeschool pun dimulai. Para murid diminta memakai seragam, kemudian mereka dijamu makanan mewah. Di sana ada seorang pelayan yang bertugas bernama Poban. Walau di meja sudah terisi penuh dengan aneka cemilan, pelayan Poban membawa satu nampan berisi cookies yang ditawari kepada satu persatu murid Gen 6. Kemudian, tidak lama setelah mereka memakan kue cookies itu, semua anak Gen 6 jadi tidak sadarkan diri. Ketika mereka semua sudah pingsan terkapar, Pak Amin mengucapkan selamat datang di homeschool. Saat itu, Maki adalah orang pertama yang terbangun. Mereka semua sudah berada di dalam sebuah bus yang berjalan. Sekeliling mereka adalah hutan yang entah ada di mana. Maki yang panik langsung bangunin semua anak-anak yang masih belum sadar. Sampainya di sebuah gedung besar, Pak Amin menjelaskan bahwa ini adalah homeschool. Di sini mereka semua sadar bahwa ada yang tidak beres dengan sekolah ini. Para murid pun menuntut ingin kembali. Nai berteriak kalau ia tidak setuju diperlakukan seperti itu. Namun Pak Amin menjelaskan bahwa ternyata para orang tua katanya sudah diberitahu perjanjiannya bahwa anak mereka akan diperlakukan seperti itu. Hugo dan Jean yang pertama bergerak dan berontak. Akan tetapi mereka berdua ditahan oleh pelayan Poban yang mengancam akan menghukum mereka jika mereka tidak mau menurut. Mau tidak mau, semua anak terpaksa mengikuti peraturan sekolah. Anak-anak pun disuruh mengumpulkan ponsel mereka karena penggunaan handphone dilarang di homeschool. Peraturan lainnya sebenarnya tidak terlalu aneh, yaitu setiap murid harus bangun dan tidur pada waktu yang telah ditentukan oleh homeschool.
Kalau sudah lewat dari jam tidur, maka mereka akan dilarang keluar kamar. Kemudian, setiap hari Sabtu dan Minggu, semua anak-anak wajib memasak makanan mereka sendiri, dan mereka harus masak 3 kali sehari. Setelah itu, mereka semua berkumpul di ruangan tengah. Pak Amin bilang bahwa para murid nantinya akan bisa menyesuaikan diri dengan peraturan sekolah. Namun, Nai langsung protes. Ia bilang bahwa ini bukanlah sekolah, melainkan neraka. Akhirnya, Pak Amin ngasih tugas ke para murid untuk mencari tahu apa arti rumah yang sebenarnya. Pak Amin juga memberitahu bahwa mereka hanya boleh berkeliaran di dalam area sekolah saja, tidak boleh masuk ke area terlarang, dan mereka juga dilarang untuk memasuki hutan. Nah, karena peraturan homeschool ini sama seperti peraturan sekolah asrama pada umumnya, jadi sepertinya tidak ada hal yang perlu ditakuti oleh anak-anak Gen Z. Mendengar larangan pergi ke hutan, sebagian murid homeschool malah nekat kabur ke hutan. Mereka tidak menyadari bahwa semua gerak-gerik mereka terekam oleh kamera CCTV. Nai, Maki, dan Tibet berjalan-jalan di area kosong dekat sungai di sekitar sekolah. Mereka mengobrol untuk lebih mengenal satu sama lain. Nai pun bertanya mengapa Tibet dan Maki ingin sekolah di homeschool, padahal sekolah ini penuh dengan peraturan yang tidak masuk akal. Nai masih kesal karena ia sudah dibius. Tiba-tiba terdengar pengumuman kalau semua murid Gen 6 harus berkumpul. Rupanya setengah murid Gen 6 melarikan diri dari sekolah. Murid yang tersisa disuruh bertanggung jawab oleh Bu Yani untuk menemukan dan menyeret semua anak yang kabur kembali ke homeschool. Otomatis mereka kesal dan heran, tetapi Bu Yani menegaskan bahwa para murid bertanggung jawab atas nyawa murid yang lainnya. Sedangkan ada 7 orang nih yang telah kabur ke hutan, yakni Hugo dan 6 orang temannya. Akhirnya Nai dan teman-temannya terpaksa kembali ke hutan untuk mencari 7 orang itu. Akan tetapi Hugo yang melarikan diri malah berantem dan akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka yang kabur. Mereka pun terpisah antara 2 kubu yang mau balik ke sekolah dan kubu yang tetap tinggal di hutan. 4 orang memutuskan untuk kembali, sedangkan Hugo, Jean, dan Jinjai terus nekat menelusuri hutan. Di tengah jalan, murid kabur yang memutuskan kembali ke homeschool ini tiba-tiba mendengar teriakan seseorang. Teriakan itu terdengar seperti orang yang kesakitan. White berlari karena ia takut, diikuti oleh si kembar, Mok dan Max serta Fuji. Untungnya, mereka berempat ini segera bertemu dengan anak-anak yang tetap tinggal di sekolah, yakni Maki dan Tibet. Maki tadinya mau pergi ke arah sumber teriakan, tetapi dilarang oleh Tibet. Semuanya pun memilih kembali ke homeschool. Untungnya, mereka bisa kembali dengan mudah, karena Pene menderita autis dan ia sudah membuat tanda arah pulang sejak awal masuk ke hutan. Akan tetapi, sesampainya di sekolah, Bu Yani menyuruh mereka mencari anak-anak yang tersisa. Akhirnya terpaksalah Pene, Tibet, dan Maki pun kembali lagi ke dalam hutan, diikuti oleh White yang merasa bersalah telah menyusahkan mereka. Ketika itu, Jinjai, Hugo, dan Jean masih menelusuri hutan. Jinjai mulai merasa kesal nih karena hutan ini seperti tidak memiliki jalan keluar. Dan 2 cowok yang ia harap bisa diandalkan ternyata juga tidak berguna. Mereka bertiga sempat bertengkar dan juga panik saat mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan seorang laki-laki yang sepertinya kesakitan. Jadi teriakan itu bukan berasal dari salah satu mereka bertiga. Akhirnya mereka pun langsung ketakutan dan lari buru-buru. Jinjai yang terjatuh tidak bisa berdiri lagi. Ia pun malah ditinggalkan begitu saja oleh Hugo dan Jean. Sementara itu, Nai dan 2 temannya malah tersesat saat mencari Hugo CS yang kabur. Karena salah satu dari mereka tidak ada yang punya ide nih untuk menandai jalan pulang, sehingga masih terjebak di dalam hutan. Anehnya, setelah semuanya saling menemukan satu sama lain, pelayan Poban tiba-tiba muncul dan menuntun mereka pulang dengan selamat. Akhirnya kini mereka semua sadar kalau setiap gerak-gerik dari mereka itu dipantau oleh sekolah. Dan itu artinya tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk kabur dari sekolah ini.
Ketika dibubarkan, Maki berjalan seorang diri dan ia menemukan sebuah ruangan penuh dengan foto-foto murid dari generasi sebelumnya. Dan ternyata di sana ada foto seseorang yang sangatlah Maki kenal. Orang itu adalah Ran, kakak Maki, yang mana ternyata sewaktu kecil Maki ini ditinggalkan oleh Ran di panti asuhan. คนนี้คือใครเหรอคะ เขาชื่อรัน